Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempraktikkan proses pengauditan pada bagian penilaian dan pengalokasian. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Immanuel Hasibuan, dan rekan saya Helmalia Putri. Saya Salina Margareta Sinte. Dan saya Monica Ferawati Sirait. Selamat pagi Pak. Silakan duduk Bu. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita akan melaksanakan audit atas persediaan. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu untuk tim yang akan bertugas pada kegiatan hari ini. Saya Monica Ferawati Sirait sebagai ketua tim dan ada Ibu Salina Margareta Sinte sebagai anggota tim. Perkenalkan saya Helmalia Putri. Saya di sini sebagai admin manajemen dari saya. Nah, untuk sasaran kegiatan kita ini nanti kami akan melakukan pengawasan terhadap asersi penilaian dan pengalokasian yang berhubungan dengan persediaan. Nah, jadi nanti di sini kami akan melihat apakah komponen-komponen persediaan oleh Bapak dan Ibu sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya atau belum. Nah, untuk acuan kegiatannya nanti kami mengacu kepada dokumen-dokumen klien terkait. Lalu di sini kami konfirmasi terlebih dahulu ya Pak, untuk ruang lingkupnya. Nama perusahaan yaitu Softcom PT Adimukti Karya Bersama yang beralamat di Gang 3 nomor 9 sampai 10 Komplek Asia Megamas, Medan Area, Kota Medan, dengan lingkup usaha yaitu penjualan produk IT baik hardware maupun software seperti notebook, laptop, smartphone, PC, dan televisi. Benar ya Bu? Nah, untuk metode asesmennya, nanti di sini kami akan melakukan sampling untuk melihat ataupun mereview rekaman atau dokumen yang relevan. Di sini juga nanti kami akan melakukan wawancara dan jika diperlukan juga kami akan melakukan pengamatan proses secara langsung. Kemudian kami sampaikan juga bahwa tim asesmen akan menjaga kerahasiaan informasi yang kami peroleh. Jadi nanti semua data dan informasi akan kami pakai atau perlukan hanya untuk asesmen saja. Nah, di sini kami juga bersedia mengikuti apabila nanti dari perusahaan menghendaki kami untuk menandatangani suatu surat pernyataan. Lalu sebelum kami menyampaikan lebih lanjut Bu, di sini kami ingin konfirmasi dahulu. Nanti mohon bantuannya untuk disampaikan masing-masing personel atau penanggung jawab yang akan mendampingi tim audit sesuai dengan jadwal. Lalu untuk bahasa komunikasinya kita pakai bahasa Indonesia bentuk formal, dan untuk jam kerja kita sesuaikan dengan perusahaan. Lalu nanti untuk istirahat kita sepakati jam 12 sampai jam 1 ya Bu. Nanti dari jam 1 kita lanjut lagi untuk kegiatan auditnya. Kemudian untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rina. Silahkan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Monik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk mengenai pengambilan dokumen yang berkaitan, mohon nanti disampaikan dokumen-dokumennya kepada kami. Namun apabila dokumen yang dikirim nanti ada yang kurang sesuai, maka kami akan meminta pengiriman ulang. Untuk barang persediaannya nanti mohon dikirimkan atau diinformasikan untuk fakturnya. Nanti akan saya lihat barang apa saja yang ada dan dari beberapa contoh nanti kita ambil secara acak atau memang barang yang ada. Nah, mungkin untuk nanti lebih jelasnya mengenai pengambilan dokumen yang disampaikan bisa langsung mewakili saya sendiri. Kemudian ini jadwal akan buat 2 hari ya Pak Bu. Oke, mungkin kita bisa sepakati kalau nanti saya dan rekan saya bisa melakukan kegiatan audit secara paralel. Jadi nanti misalnya saya di bagian faktor dari pemasok, nanti saya juga ada di bagian audit yang lain. Apakah bisa seperti itu Pak? Bisa sekali Bu, karena Ibu sudah memastikan dalam satu minggu ini masing-masing kita itu dilakukan oleh auditor yang sama. Dan ini sesuai dengan jadwal yang kita sekarang itu. Seperti contoh misalnya dokumen ini nanti terkait dengan ada di audit, yaitu bagian pemeriksaan faktur dari pemasok dan lain-lain itu bisa secara langsung tentang apa aja yang kita. Baik, terima kasih Ibu Helma. Jadi kita sepakati ya,
supaya untuk kegiatan audit ini apabila diselesaikan sesuai jadwal mungkin akan lebih baik. Jadi untuk porsinya nanti kita informasikan lebih lanjut apabila kegiatan audit sudah dijalani. Seperti itu ya Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait jadwal kerja kita Bu, sesuai misalnya kalau untuk jadwal kerja kami di sini sekitar jam 11.45 sampai 12.45 kita istirahat. Oke. Oh iya, kami menyesuaikan dengan pihak perusahaan saja. Saya rasa memang untuk selanjutnya itu mudah-mudahan ada berjalan dengan baik sesuai. Baik, terima kasih Pak Bu. Jika tidak ada lagi yang mau dikonfirmasi, mungkin kegiatan audit ini kita lanjutkan lagi besok. Untuk hari ini kita cukup sekian. Semoga kegiatan ini dapat berlanjut dengan baik tanpa ada kendala suatu hal yang besar. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan kerjasamanya kita lanjutkan kegiatan audit ini besok. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Pagi, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Baik Ibu Moni, ya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya, hari ini saya akan memeriksa faktur dari pemasok untuk perusahaan Ibu ya. Jadi untuk keperluan, apakah boleh untuk dokumen fakturnya bisa kepada saya? Boleh, sebentar ya Pak. Baik, saya periksa dulu ya. Baik Ibu, ini sudah sesuai ya. Tapi untuk lebih lanjut nanti saya bawa dulu untuk saya periksa dulu. Nah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu ya. Terima kasih ya. Silakan dulu Bu. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi Bu. Sebelumnya saya di sini adalah tim audit yang akan mengaudit upah karyawan langsung. Sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Syarina? Ya baik, saya sendiri Salina sebagai payroll staff di perusahaan ini Bu. Baik, apakah boleh saya minta slip gaji slip gaji karyawan di perusahaan ini? Baik, slip gaji karyawannya Bu. Sebentar Bu, saya cek dulu. Oke. Iya Bu, seperti itu. Apakah boleh saya periksa dulu? Oke, baik, nanti ini dikirim di email saya aja ya. Ya, Baik Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang Bu. Saya di sini tim audit yang akan memeriksa perputaran persediaan di perusahaan ini. Sebelumnya boleh saya minta list persediaannya untuk akhir tahun 2020. Selamat siang Bu. Sebentar ya Bu, saya akan. Ini Bu. Oke, saya periksa dulu ya. Oke, ini sudah sesuai, listnya juga sudah oke. Untuk seluruh persediaan barangnya, apakah perputarannya lancar atau ada barang yang kurang? Atau mungkin ada kendala lain? Baik, untuk perputaran barang dagang kami hampir seluruhnya berjalan dengan baik. Namun untuk produk dagang kami yang berkode A002 yaitu HP Oppo perputarannya kurang baik.
Kalau boleh tahu penyebabnya apa ya kira-kira? Setelah kami analisis, ternyata untuk tahun ini banyak produk-produk yang kualitasnya itu sudah jauh lebih baik dari HP Oppo tersebut, sehingga membuat konsumen kurang tertarik dengan produk A002 itu, Bu. Baik. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup untuk pemeriksaan pertukaran persediaan tahun ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Ya, Terima kasih. terima kasih, Bu. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak, silakan duduk. Terima kasih. Baik Ibu Monik, selanjutnya di sini saya akan melakukan review dengan Ibu Monik terkait dengan pengalaman semestinya dan bandingnya dengan tren industri yang sedang terjadi. Ya, baik untuk yang pertama terkait dengan tenaga kerja. Apakah perusahaan ini kekurangan tenaga kerja terlebih untuk posisi yang khusus, gitu? Sejauh ini tenaga kerja yang ada di perusahaan kami sudah cukup Pak untuk posisi khusus. Namun untuk tenaga kerja bagian pemasaran, kami selalu menerima tenaga kerja baru yang siap untuk bekerja. Karena mobilitas tenaga kerja bagian tersebut terus mengalami keluar masuk, sehingga kami selalu membutuhkan tenaga kerja baru. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana dengan penerapan teknologi di perusahaan ini? Apakah sistem yang digunakan sudah menggunakan teknologi yang terkini? Kalau sistem yang digunakan sudah menerapkan teknologi yang terkini sih Pak, namun belum terlalu banyak. Hanya digunakan pada bagian pemasaran dan informasi saja. Karena dengan penggunaan teknologi di bagian tersebut, kami menilai perusahaan akan lebih efektif dan efisien. Gitu ya. Sudah cukup baik ya. Perusahaan ini sudah mampu untuk mengikuti tren industri yang sedang terjadi, terlebih di era pasca pandemi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya review dari terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Iya Pak. Baik Bu, dalam manajemen pemasaran dan pendistribusian, apakah perusahaan Ibu selalu membuat perkiraan volume penjualan yang akan terjadi? Iya, Bu, tentu kami selalu memperkirakan volume penjualan yang akan terjadi supaya dapat menentukan besaran laba yang akan kami peroleh di periode selanjutnya. Lalu bagaimana pengaruh saldo persediaan saat ini terhadap volume penjualan yang telah diperkirakan? Saldo persediaan saat ini tentu akan terus bertambah seiring produksi dilakukan. Namun juga akan berkurang karena tingginya permintaan pasar, sehingga akan menyebabkan terpenuhnya volume penjualan yang telah diperkirakan dan ditetapkan. Oke, baik, saya rasa sudah cukup bagus. Nah, kalau begitu saya pergi dulu ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik Ibu Monik, untuk selanjutnya untuk itu boleh tolong diatur rekan-rekan kita ke gudang perusahaan. Baik, mari Pak, saya antar ke gudang kami. Boleh? Sebelah sini Pak. Oh, di sini ya? Baik, boleh saya minta keterangan kepada supervisor terkait pemeriksaan persediaan? Oh boleh, bisa saya panggilkan ya Pak? Ya, satu. Selamat siang, Pak. Saya supervisor persediaan di perusahaan ini. Baik, di sini saya ingin sedikit bertanya ya mengenai pemeriksaan persediaan. Di sini saya menarik beberapa hal, yaitu diantaranya adakah kemungkinan kelebihan persediaan dalam jangka waktu yang lama gitu? Tidak, Pak, karena pihak manajemen selalu memberikan informasi terkait anggaran dan target penjualan yang harus dicapai, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penimbunan karena kelebihan persediaan. Juga disertai dengan arahan dan konfirmasi dari atasan. Apabila diperkirakan akan terjadi kelebihan persediaan, maka jumlah persediaan akan dikurangi. Gitu ya. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur terjadi kelebihan persediaan? Jika terlanjur terjadi kelebihan persediaan, kami akan melaporkan kepada aktivitas manajemen. Lalu mereka akan membuat kebijakan cuci gudang.
dengan mengurangi harga jual. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penimbunan dan kelangkaan persediaan pakan. Oke, baik. Sudah cukup bagus ya dalam hal manajemen produksi untuk menghindari kelebihan usaha persediaannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, Pak. Baik, demikian proses auditing pada bagian penilaian dan alokasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.